Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, ya kami muliakan dan kami hormati ajaran Fakultas Yayasan yang kami muliakan para juara dari semua tingkatan yang kami muliakan para mahasiswa dan siswi di lembaga pendidikan tua, juga tidak lupa para tokoh masyarakat lingkungan yang semuanya kami hormati. Alhamdulillah, pada detik pagi hari ini kita telah diberi taufik dan hidayah maunah sehingga bisa berkumpul di ruang RA ataupun dalam rangka sosialisasi sekaligus pemberian rapor siswa tahun pelajaran 2025. Semoga dengan diadakannya acara sosialisasi dan pemberian rapor pada pagi hari ini membawa manfaat dan barokah bagi kita. Amin, amin. Sedikit kami perlu menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi dan pemberian rapor ini bertujuan diantaranya untuk melihat kembali nilai sebagai dasar dan evaluasi serta sebagai dasar landasan muhasabah kita. Maka momen ini adalah sangat penting bagi kita, baik Dewan Guru, juga para wali, dan juga tentunya para siswa dan siswi untuk menelaah kembali bahwa pemberian rapor ini adalah sebagai bukti dari kegiatan proses belajar mengajar lembaga pendidikan ataba ini, sehingga dapat dibuktikan dengan penilaian yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para siswa dan siswi. Para bapak ibu dan wali siswa yang saya hormati, setelah kami melihat lembaga pendidikan atau baik dari RA dan MI, maka telah ada perkembangan. Kenapa saya mengetahui? Karena saya sebagai pengasuh tidak diam diri, selain berdoa juga mengawasi, sehingga terbukti perkembangan anak didik. Begitu juga perkembangan di Dewan Guru. Itu saya tahu dari siswa dan siswi, mana yang bisa membaca, mana yang tidak bisa membaca, mana yang bacaannya terbata-bata, itu saya tahu. Jadi saya mengetes dari masing-masing siswa bagaimana cara bacanya, bagaimana akhlaknya, itu saya tahu. Oleh karena itu perlu dibanggakan sebenarnya bagi kita, karena saya sudah ada di Kemenang sehingga mengetahui apa yang akan menjadi program yang dapat meningkatkan kegiatan di lembaga pendidikan. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa lembaga ini tidak secara sekaligus maju secara spontan. Artinya ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan ini perlu adanya proses yang harus kita kerjakan dan kita sabar. Karena langkah kita berupaya bagaimana lembaga terus meningkat dan berkembang. Tidak hanya
dalam bidang fasilitas, tidak hanya bidang sarana dan prasarana, akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan lembaga, baik guru, baik siswa. Oleh karena itu, dengan pengawasan kami yang optimal, ini perlu dibanggakan tentunya bagi kita. Pertama, yang dulunya sejauh berapa tahun, kurang lebih belasan tahun, karena masih dalam tahap proses, baru sekarang ini di lembaga pendidikan At-Taqwa itu kesejahteraan para guru Persapi mengalami. Di antaranya BSU ini sudah alhamdulillah cair. Ini pemerintah. Kenapa bisa? Karena ada yang mengurus. Ketika lembaga tidak diurus, kocar kacir. Tidak hanya itu para bapak ibu. Sekarang perlu dibanggakan lembaga kita. Ketika kita mengelola sesuai dengan prosedur Kementerian Agama, alhamdulillah. Makin nih kapan guru nih kak, panggil bimbing. Sebentar lagi mau lulus nih kapan sertifikasi nih kak. Pilih sertifikasi ini kapan akan sejahtera. Ini adalah proses dalam rangka mengembangkan lembaga kita. Tidak hanya guru, juga siswa insya Allah akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang bersama. Kemudian prestasi lembaga kita ini perlu juga diketahui. Dengan semangat para guru, terutama kepala sekolah, RA ini kan apon akreditasi kemarin. Bulan apa? Bulan 10. Alhamdulillah nilainya diketahui. Bagus. Luar biasa At-Taqwa ini kamu. Benih nilai akreditasi B mas. Nah ini bentuk kesemangatan kita, bentuk kesemangatan para guru di bawah naungan yayasan, sehingga kegiatan alhamdulillah tercapai sesuai dengan harapan. Para bapak ibu, dewan guru, para wali siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki mana biru guru sekitar S1 bahasa Bukan. Karena yang terpanggil punya BSU per bulan nih kan, saya pun memenuhi syarat S1. Isi tadi S1 sekolah boleh, baik secara off atau secara online. Virtual loh. Kemudian ke S2, bosera. Sekolah S2, jadi tak cukup second dulu S2. Tapi dengan semangat dan cita-cita banyak jaringan, alhamdulillah mereka bisa melanjutkan S2. Alhamdulillah. Gabon Lasta dan punya titel MH, Magister Hukum. Baik SPDI makin Magister Hukum. Kuliah mau jauh bertoba dari Surabaya secara virtual. Jika cuman makin ini harus kita sesuaikan. Masa milenial serba nikah internet, serba nikah lewat kemajuan HP kita ikuti. Kalau tidak demikian ketinggalan zaman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali siswa yang saya hormati, selanjutnya sebagai dasar bentuk penguat kita dalam sosialisasi dan sebagai bahan evaluasi dan muhasabah kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, dan perhatikanlah
perbuatan yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Ini sebagai bahan introspeksi kita. Tidak hanya di sekolah, di luar sekolah kita wajib bertandur nafsu, mempertimbangkan pekerjaan kita, baik dan buruknya. Kalau baik kita syukuri, kalau buruk kita benahi. Ini tidak hanya fokus dalam dunia pendidikan ayat menikah wal tantur nafsu nikah berintrospeksi menikah. Tidak, terlebih di dunia pendidikan bagaimana berusaha setelah nanti rapor diberikan kepada anak-anak kita dengan jelas bisa melihat hasil prestasi anak-anak didik kita. Kalau baik syukuri, jangan lalai. Apalagi yang nilainya tidak baik. Tentu saja ini peran orang tua harus lebih ketat terhadap anak-anak didik kita. Karena berjalan dan tidaknya, sukses dan tidaknya di suatu lembaga pendidikan ini bagaikan becak. Becak ini. Becak ini roda 3. Aling-giling telur. Secara fisiologis ling-giling setelur nikah. Orang tua, guru, siswa. Nih, reng sepo, guru, anak. Nah, ketika roda nikah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ketika becak rodanya hilang satu, tak mungkin berjalan. Kan? Reng tua tak semangat, guru ben moret. Dorong dan orang tua di rumah tidak ada. Tajen, tak maksimal. Mari dong, apa sih aja ini nak ben guru nak. Tak ada pengawasan seperti ini di rumah. Ya tak mungkin sukses, tak mungkin jadi anak yang pandai. Iya kan? Jadi nikah 3 roda. Becak bisa berjalan manakala 3 roda saling berkaitan dan semangat dalam upaya sampai tujuan kemana becak ini akan berjalan. Siapa penumpangnya? Ini kan, penumpangnya ini adalah ilmu dan akhlak. Seibu aku ben sampean ilmu tujuan menikah, ilmu nikah ben akhlak. Ini sejak di seibu kuliah di lembaga pendidikan ini ilmu ben akhlak. Sehingga ketika roda nikah sesuai sama-sama berkaitan, insya Allah buatan yang dibawa bakal sampai dan tujuan mendapatkan ilmu dan barokah bagi kita. Kemudian ketika kita berbicara tentang becak, roda, buatan, lalu siapa yang mengendarai? Serah, senyetir menikah, sebisa berjalan menikah sesuai dengan harapan kita adalah niat. Nah, ini senyetir becak, senyetir sekolah ini niat. Ketika niatan tulus, semali ilahi kalimatillah, bagus pengelolaan. Tapi lamun niatan mereka tak bagus dari ada acara kalanya. Begitu juga niatan kita menyolahkan anak di lembaga, niatannya dikata tulus tak habis. Ketika tulus dalam upaya untuk mencerdaskan anak siswa, insya Allah rapor bukan tujuan utama. Perlu nikah. Itu hanya sebatas ukuran nilai aja. Yang terpenting yang perlu ditanamkan adalah akhlak. Oleh karena itu akhlak ini kan lebih bagus dari ilmu. Kenapa demikian? Tidak sedikit kita mengetahui di masyarakat orang yang cerdas, orang yang pintar, manakala kepintaran, kecerdasan didahulukan daripada akhlak, ini ketahui sukses. Oleh karena itu, zakaun bilah disamin in khitatun nakiri. Kecerdasan tanpa dengan akhlak adalah
tidak berguna. Artinya akhlak dan kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Kemudian selain niat yang mengendarai, yang menyetir perjalanan becak menikah harus disertai dengan doa. Jadi doa nareng sepo dengan apa tuh? Nikah kadu'ain nabiyyi li ummati. Doa nareng sepo dengan apa tuh? Nikah ibaratkan doa kanjeng Nabi dan umat. Mustajab. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari sambutan kedua, mohon dukungan dari semua pihak. Mudah-mudahan lembaga yang kita kelola terus berkarya demi kesuksesan kita bersama, dan juga mudah-mudahan nikah sesuai dengan harapan kita. Sekali itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.